Cap laki 3, bukan buat tenggorokan, tapi buat hati dan pikiran. Muah. C2 Tigo kembali lagi bersama Laki Tigo. Apa kabar guys? Hai. Hai, Sini bersama gue Rian. Ada gue Ferdi. dan gue Pierre. Lagi-lagi bersama kita tiga lelaki yang tidak ada kerjaan ini. Lu sih, kita mah ada ya Fer ya. Ada, gue sibuk banget ini weekend. Sumpah, gue aja masih Ngapain? kerja nih hari. Asli. Ngapain sih kerja hari Minggu? Kalau Tuhan aja kerja sampai hari ke-7 gitu ya. Masa kita nggak boleh sih? Tuhan kan libur di hari ke-7. Oh iya benar, Iya. lupa. Nah, Salah kita Tuhan. libur. Kayak gue salah Tuhan deh berarti. Lu di atas Tuhan, Pi, maksud lu? Kagak, biasa franchise lain cuy. Ya udah. Jadi hari ini Jadi, kita ngapain nih? mau ngebahas yang lagi hot kemarin tuh. Apaan Yang tuh? mana? Yang influencer banyak cincong. Banyak, yang mana? Banyak. Yang Yang ketangkap apa? apa yang baru-baru ini nih? Yang baru-baru ini yang katanya Iya. bilang corona nggak ada ngaruhnya ke dia. Ih, tai kucing. Menurut- Oh, yang nggak pakai masker, nggak mau pakai masker gitu karena sesak gitu ya? Iya. Maksudnya biar kita kasih konteks ke pendengar setia kita di Cap Laki 3. Mungkin lu bisa bacain dulu kali beritanya. Gua nggak ada beritanya. Beritanya ada nggak lo? Tinggal dicari anjing. Gua. Oke, silakan. Gua Kepada aja Pak nggak tahu Ferdi. namanya siapa. Ke Ferdi di Jadi lapangan. awalnya dia tuh lagi diwawancara gitu sama si Greta artis apa FTP gitu itu loh, Grete something gitu loh namanya. ya? Yang dia bilang, aku tuh jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai tiap hari. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Tapi kalau nggak ditegur, kita lepas. Jadi dia bilang, dia mengaku baru pakai masker bila ditegur petugas di tempat publik. Kalau enggak, ya dia lepas lagi. Jadi nafas sayang-sayang ditutup-tutup loh. Sesak ini, dada juga sesak ya. Mantap. Terus dia dihujat gitu. Gimana? Terus dia dihujat. Oh jelas. Dia banyak orang yang bilangnya gitu ya, kayak lu tuh public figure coy, masa lu kayak malah membuat orang-orang jadi kayak, kan maksudnya followernya juta anjir. Lu pernah liat Instagramnya gak sih? Tuh, dia apa sih si cewek ini? Gue sumpah gue gak tahu dia siapa. Siapa sih namanya? Indira Kalista. Indira Kalista. Coba lanjut Fer. Indira. Iya, jadi banyak yang hujat-hujat gitu karena lu banyak follower tapi malah ngasih contoh yang jelek gitu loh ke follower-follower lu yang ternyata juta anjing di Instagram coy. Saya gue liat kayak konten-kontennya, gue gak pernah liat dia sih. Kok bisa terkenal ya? Hebat ya. Tunggu. Pengen gue. Siapa itu Indira Kalista? Gue masih cari tahu nih. Kenapa tiba-tiba langsung meledak gitu loh dia? Padahal baru sekali salah ngomong gitu. Suami Indira Kalista. Bini gua ngablu. Sejak kapan kita keluar? Sampai kenal loh sama si Dokter Tirta juga. Terlebih Tapi dia udah minta maaf nih. istrinya memiliki ikatan emosional dengan McD Sarinah sewaktu kecil. Bodoh amat anjing. Ini di Instagramnya di postingan terakhir dia post black gitu. Saya Indira Kalista meminta maaf untuk semua. Cie. Berapa likes? Kan nggak bisa gue lihat. Klik aja. Oh iya nggak bisa benar. Menurut kalian perlu minta maaf gak sih kayak begitu? Tapi udah thousands. Minta maaf gimana nih? Ya maksudnya kalau lu salah ngomong terus lu harus minta maaf gitu ke publik. Menurut gue Mungkin ya, dari perspektif media lah. Kan media gimana Pak media? ya bukan perspektifnya dia juga sih. Maksudnya kan ya kalau udah public figure kan lu tanggung jawabnya lebih gede lah. Ya itu gak enaknya jadi public figure kan, karena hidup lu apapun ngomong apa juga diliatin. Betul. Ya tanggung jawab sih. Menurut Emang gue ya sih sensitif kalau nggak sih? Berapa? Sensitif gak sih kalau di sini orang-orang? Maksudnya kayak menurut gua kalau lu mau ngomong apa terserah lu kan sebenarnya. sensitif Ya. sebenarnya. Anak-anak gampang tersinggung gitu ya. Ya, habis baterai lampu. Ya, Anjing lah. Backup. Oke, beralih ke lampu Lampu belajar. tidur. Lanjut. Iya, agak sensitif sih menurut gue. Ya, menurut gua tapi sebenarnya nggak harus minta maaf sih. Iya, tapi kalau menurut gue masih harus sih, karena yang tadi gue bilang tanggung jawab sih. Mesti jaga image dia juga sih ya kalau dilihat-lihat ya. Jaga image, Bukan jaga image. jaga Jaga public opinion sih. Terhadap ini kan. karena ya kayak
orang-orang kita kan gampang banget terbawa kan. Sama orang-orang yang udah terkenal tuh kayak dianggap bener gitu loh. Padahal Iya sih. Cuman juga kan kalau di luar negeri pun sekarang kan lagi terkenal ini kan, cancel culture kan. Apa Apaan tuh? tuh? Jadi kalau misalnya artis dia ngomong, kalau di sana kan masalah misalnya kebebasan seksual gitu. Sekarang lu ngomong seorang artis luar negeri ngomong sesuatu yang rasis atau lu ngomong sesuatu yang homofobik, karir lu bisa di cancel gitu. Misalnya lu dipublish omongan lu yang ini, terus orang-orang bakal langsung kayak boykot lu kayak gitu-gitu kan. Sekarang lebih banyak kejadian kayak gitu kan. Ya kalau mungkin di luar ya, kalau di Indonesia sih gue belum pernah lihat ada kejadian kayak gitu ya. Goblok kontol. Ya kalau di sini kan sebenarnya kayak dia aja kayak harus jadi minta maaf kan sekarang. Iya. Ya sebenarnya itu cara halus sih kan. Mungkin kalau di luar udah lebih kasar mainnya kan dengan kayak gitu. Tapi kalau di sini kan sekarang lu bisa dituntut malah. Iya makanya. Iya juga sih. Nah itu menurut gua kalau di Indo justru lucunya udah ada cancel culture juga dan lu bisa dihitung sama hukum. Cuma kalau di luar negeri yang gua tahu di US kebebasan berpendapat kan dijaga sama hukum. Lu ngomong apapun sebenarnya lu gak akan bisa dituntut. Karena ada freedom of speech. Iya, First Amendment-nya dia kan emang lu bisa berbicara bebas apapun itu. Cuma cancel culture-nya tetap ada. Cuma kalau menurut gue di sini yang konyolnya adalah oke lah cancel culture boleh karena itu kan dimanapun pasti ada. Cuma kenapa lu harus sampai masuk ranah hukum? Iya kan? Ya. Mungkin karena hukumnya belum jelas, jadi makanya atau gak semua tau lah ya, gue juga bingung sih. Ya hukum kita masih keterbelakangan juga sih ya untuk kayak begini-beginian. Iya sih. Sebenarnya kayak yang UU ITE gitu ya jadi dipakai buat alat politik gitu kan, alat-alat buat melawan orang kan. Misalnya lu ngatur gitu, gue kesel sama lu punya utang. Gue bosen kan Nah, aja. Jadi nggak bisa ngomong bebas aja gitu. Terlalu abu-abu. Kayak sekarang di podcast juga ngeri kita ngomong aneh-aneh. Makanya harus Kalau di luar hati-hati. negeri orang ngomong podcast mau segoblok apapun juga nggak akan ada yang, maksudnya nggak akan ada yang bisa ngelaporin lu gitu. Kalau podcast kita nggak ada yang nonton juga. Gak apa-apa. Orang anchor jangan lupa. Orang anchor ada yang nontonin kita. Yang lebih bersedih hati. Iya sih. Tapi sebenarnya di kita tuh yang tadi itu sebenarnya konteksnya menurut gue. Orang-orangnya terlalu polos jadi kayak orang ngomong langsung terima, endingnya nekat juga langsung bergerak gara-gara orang ngomong itu langsung kayak berani langsung atau gimana gitu kan. Gimana kalau kita sekarang bikin ini? Kita yang memulai sekarang kebebasan berpendapat. Ngapain? Ngomong aja. Habis itu kita biar ditangkap rame-rame. Paling kita diciduk. Tapi kali yang gue tahu tuh ditembak ya di atas pesawat Garuda. Siapa Ji? Itu ada siapa tuh pejuang HAM? Munir. Oh Munir. Itu ditembak di pesawat. Gimana kita? Diracun bos. Masih mending turun lift gue jatuh kali liftnya anjir. Tapi sebenarnya ya kayak sebenarnya kalau di sisi lain gue juga agak gregetan sih ngelihat orang-orang yang kayak public figure tapi ngomongnya kayak bacot gitu. Iya kan? Gregetan kan? Iya kayak apa sih kayak pada pansos gitu loh maksud gue jadinya kayak masa-masa lagi kayak misalnya kayak sekarang deh lagi corona. Tiba-tiba semua orang ada yang misalnya kalau tadi kan yang sisi gobloknya menurut gue gobloknya ngapain ngomong kayak gitu kan. Di sisi lainnya ada juga yang bikin-bikin sosok konspirasi kontroversi gitu-gitu kayak Jerry. Iya kan? Menurut gue itu memanfaatkan panggung yang udah ada dipakai supaya dia nambah lagi gitu loh. Kayak siapa tadi lu bilang? Sharing. SID. Emang ngapain? Dia kan nentang banget bos kontroversi. Dia bikin teori konspirasi gitu. Jadi dia menganggapnya ini sedikit doang sih yang gue tahu. Kemarin gue stok doi. Jadi dia bilang sebenarnya tuh corona tuh nggak berbahaya. Yang berbahaya itu sebenarnya sekarang WHO dan international organization gitu pada mau bikin supaya virus corona ini diciptakan supaya masyarakat itu jadinya susah lagi, akhirnya membutuhkan lagi gitulah intinya. Jadi pokoknya konspirasi gitu deh, politik konspirasi. Ya, kayak ada yang ngatur gitu. Supply demandan lah ya. Pokoknya intinya pasti dia yang kayak si corona ini tuh adalah alat kontrol lah ya. Iya. Alat kontrol. Tapi
Bisa ya bisa enggak sih, kita juga nggak tahu kan. Cuman Nggak tahu. Tapi menurut gua nggak apa-apa sih lo mau ngomong kayak gitu ya, balik lagi kebebasan berpendapat kan. Justru menurut gua public figure harusnya seperti itu, berani ngomong apapun yang mereka mau. Karena buat apa mereka jadi seorang public figure kalau ujung-ujungnya mereka ngikutin apa yang publik mau. tapi menurut gue jadinya malah bikin chaos ya. Chaos Karena- apa enggak kan sebenarnya bukan ditentuin sama dia. Ya tapi kan dia punya andil untuk membuat itu chaos apa enggak. Tapi kan banyak public figure lain gue yang bisa didengerin sebenarnya. Sebenarnya kalau kita kayak gitu terus masyarakat kita nggak akan pinter-pinter dong. Ya iya sih, cuman kan ya gimana mau kelar misalnya nih ya. Sekarang udah maksudnya caranya pemerintah nih mau di stopin si penyebaran dengan cara PSBB, lu pakai masker, pakai ini. Terusnya ada public figure yang bilang, "Udah lu, ini tuh nggak penting. Ini tuh corona tuh sebenarnya nggak apa-apa. Lu nggak usah ribet-ribet, lu nggak usah pakai masker, nggak usah ngapa-ngapain, santai aja. Ini tuh kayak flu biasa. Orang mati karena penyakit banyak juga. Banyak orang mati karena penyakit lain ya selain corona gitu. Ya dingin-dinginnya orang jadi nggak pakai masker, santai-santai. Makin lama, Jing. Ya, sebenarnya salah orang yang nggak pakai masker sih, ya nggak sih? Salah orang apa? Salah orang yang nggak pakai masker itu kenapa dengerin dia? Nah, itulah masyarakat kita, menurut gua. Pendidikan kita kan masih terbelakang ya, setahu gue ya. Apalagi kalau diperingkatin ke dunia ya. Iya sih. Ada risetnya itu, makanya kayak salah ngomong dikit ya. Maksudnya influencer, let's say dia agak kopong ya palanya gitu ya. Terus dia terkenal. Orang-orang Indonesia yang dengerin dia gitu ya. Apalagi orang-orang pelosok, let's say. Makanya gue mendiskreditkan mereka ya. Cuma mereka masih bakal dengerin cuy. Karena kurang informasi mungkin yang dari yang pihak-pihak banyak gitu ya. Betul sekali. Dan dengan kemudahan sekarang sebenarnya kan orang jadi bisa nonton yang dia mau kan. Betul. Kalau gue pengennya yang kayak gini, dia nyarinya dia gitu. Nggak mau yang lain lagi. Mungkin Menurut lucu gue sih kali gitu ya. ya. Iya Mungkin sih. lucu kali. Lucu kalau misalnya ada sertifikasi buat pakai internet kali ya. Nggak Tapi mungkin ribet lah. banget. Ribet lah. Ribet banget pasti. Kayak kemarin yang si Ferdian itu yang kita sempat bahas juga kan. Menurut gue, Kasian dia digebukin di penjara. menurut gue ya salah sih emang. Cuman basis dia sampai ditangkap polisi itu apa? Apa ya kemarin gue baca ya? Ada yang ngelaporin tau ya? Nah itu maksud gue. Kenapa Itu dia. ketika dilaporin itu malah jadi satu kasus? Maksudnya itu kan dia terserah dia sebenarnya bikin konten Iya. apa. Padahal secara law juga sih menurut gue ya. Itu kagak ada loh. Ada Bukan yang ngebela. kan? ITE kan? Iya, penyebaran false information. Penyebaran ya. false information. Itu maksud gue tuh yang kayak buat apa sih? Maksudnya nggak penting. Sebenarnya kalau dia emang gitu salah ya udah biarin aja. Ya kayak di US aja kan lu cancel culture aja gitu, nggak usah sampai lu ditangkap polisi anjing. Iya. Paling harusnya dia kayak kasih kurungan aja kali ya, kayak holding cell seminggu gitu ya. Biar Nah gue nggak usah sih, ya udah biarin aja dia dijudge sama publik aja gitu. Tapi menurut gue tuh kita belum siap ya untuk sebebas itu. Lu bayangin kalau kita sebebas itu dan selus itu. Wah kacau bos. Kita ngalut Iya sih. aja udah kacau. Tapi di satu sisi juga susah juga karena banyak hal-hal yang jadi nggak bisa diomongin sebenarnya. Iya, jadi terbatas sih. Jadi terbatas. Jadi lu nggak akan bisa berarti nggak akan jadi pinter-pinter juga gitu loh. Dan banyak kelompok-kelompok tertentu yang berlindung di balik itu untuk menggunakan itu. Contohnya kelompok-kelompok yang menggunakan agama atau apa. Ya paling ketara mah dari yang pas pilpres lah kan. Ya itu maksud gue kacau aja sih. Dikit-dikit ITE anjay. Nggak seru aja sih menurut gue. Nggak seru sih. Kalau di US tuh seru gitu ngeliatnya, walaupun mereka cancel culture tapi ya masih ada aja yang berani gitu karena nggak akan ditangkap gimana pun juga, paling karir lu hancur. Gue lagi nyari nih si Ferdian Paleka, kenapa sih ditangkapnya? Paling ITE lah. ITL lah paling ujung-ujungnya. Karena lu udah masuk Soalnya di semua berita nggak ada yang tulis, weh. Lucu kan? Dijerat dengan apa gitu nggak ada. Lucu kan, yang penting udah ditangkap aja gitu karena di sini. Lu ngomong apa salah di YouTube kayak di mana ya udah lu tangkap. Kayak public pressure ya. Iya. Jadinya kayak lebih public pressure gitu ya. Jadi Publik menekan nih, udah tangkap biar selesai masalah gitu kali ya. iya. Habis itu juga nggak tahu lepas apa enggak. Iya, terus dikit-dikit di sini kan persekusi. Lu ngomong apa dikit persekusi. Itu sama kayak yang kemarin nih, siapa tuh? Kimi Hime juga kena kan kayak gitu ya? Siapa tuh? Influencer. Coba lu cari deh Kimi Itu Hime. YouTuber gaming yang seksi. Iya. Oh dia si Ferdian Paleka UITE bos. Apa? Verdiknya apa? Dijerat dengan hukuman maksimal UITE yakni 12 tahun penjara dan denda 2 miliar. Oh anjing.
UITE-nya tapi nggak didetailin apa ya? Ya gue buka dulu ya. Yuk. Maklum internet lamban bos. Yoi santai. Second media. Lu kayak lagi di surga jadi putih gitu tadi. Private anjing. Nggak bisa ya? Gitu. Menkominfo pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mungkin dihapuskan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tapi nggak jelas kan syarat-syaratnya gimana. Alasannya karena 27 ayat 3 itu disebut pasal karet, undang-undang berbahaya. Iya. Menanggapi keinginan tersebut, Menkominfo Rudiantara secara tegas mengatakan bahwa pasal tersebut tidak mungkin dihapuskan. Jika pasal tersebut dihilangkan, efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang. Tegas Rudiantara. Yang salah bukan pasal 27 ayat 3-nya, melainkan adalah penerapan dari pasal 27 ayat 3 tersebut, ujarnya. Pantas konten-kontennya dari influencer-influencer kita pada nggak mendidik semuanya ya. Bos. Anjing lah. Injing untung-untung kontennya jadi sama semua. Iya. Oh, nih gue baca nih yang dijerat. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, pasal 36 sama 51 ayat 2 UU ITE. Pasal 36 itu menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang merugikan orang lain. Pasal 51 sama aja. Intinya gitu sih, karena dia merugikan orang lain. Itu merugikan orang lainnya sendiri kagak detail ya? Enggak tahu. Ditulis di pasal 27 sama pasal 34. Sebenarnya karet sih, kayak pasal 27 tadi aja kan bisa ya lu, walaupun itu kan dia ngelakuinnya dia kan ngelakuinnya secara internet kan, berarti dia menyebarkan informasi untuk merugikan orang lain. Kalau mau dikaretin bilang aja dia, anak-anak yang nonton lu berarti bisa dirugiin karena dia bisa nyonton apa yang lu lakuin. Kan itulah pasal yang bisa digunakan banget gitu loh. Dan kayak public figure yang tadi pertama juga kan yang bilang gak usah pakai masker, ujung-ujungnya takut karena pasti ada yang bisa jatuhin dia pakai pasal itu. Iya. Ujung-ujungnya minta maaf sih. Iya klarifikasi. Ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Iya, cari aman. Bosen sih, kalau gue sih bilangnya bosen aja, maksudnya kayak lu gak akan konten-konten yang lu bikin juga sebagai public figure ujung-ujung gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain ya, dengan adanya hukuman itu, jadi bikin mereka makin terkenal coy. Anjing terkenal gimana bangsat. Lah kita jadi tahu Indira Kalista. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Dia sokap sape, coba gitu. Tanpa ini kita nggak tahu Jir. Iya sih. Mungkin juga dipakai kali ya. Mereka tuh menggunakan ini untuk popularitas mungkin nggak sih? Ada. Mungkin aja. Itu kan kayak dulu sih, Aukarin kan dulu kayak gitu. Oh iya. Apa bad publication is still a publication kan? Iya sih. Nah itu. Terus hanya lagi pemerintahnya juga suka aneh tau. Misalnya orang yang pakai narkoba udah selesai menjadi duta narkoba. Anjing itu dulu siapa ya? Siapa ya? Gue juga lupa tuh. Jeffrey Nicole bukan sih? Iya Jeffrey Nichols. Iya. Serius lu dia? Iya. Sering banget anjing begitu. yang bermasalah malah jadi duta tadi. Tahu, aneh-aneh banget. Aneh banget. Atau emang itu sebenarnya planning ya? Jadi konspirasi gue. Ajak jaring siapa? Ajak jaring kali kalau kenal. Nah justru si Jerings itu menurut gue, setahu gue salah satu public figure yang menentang banget UU ITE, makanya dia berani ngomong kayak begitu. Dia nantang UU ITE untuk nantang permusikan itu. Sempet kan? Musikan juga, UTE juga. Tapi setahu gue dia yang paling... Corona juga. Apalagi gitu, banyak kok dia. Terus apa yang Bali ya? Apa sih? Penjualan pulau-pulau kecil di Bali kan? Iya, sama yang teluk apa reklamasi gitu. Ya. Iya, itu. Reklamasi. Dia agak ada aktivisnya sih. Emang dia kan aktivis dari dulu. Iya. Aktivis Bali paling terkenal. Emang dia kan dihormatin banget makanya sama orang-orang di Bali, aktivis. Kayak Nilo Jelantik ya? Nilo Jelantik Bali bukan sih? Kayaknya iya deh. Namanya Jelantik sih, kayaknya iya. Kita nggak ngomong apa ya? Dan kalau gue jelas udah sering dilaporin. Tapi si Jerings tuh emang nekatnya gila sih. Nggak takut cuy. Berani banget ya. Kayak dia pernah nge-tweet apa gitu, terus dilaporin sama orang random aja gitu.
sama netizen. Ada 4 yang ngelaporin barengan anjing. Lu masih berani aja lagi. Akhirnya juga hilang laporannya. Iya sih, ya itu mah pakai pasal karet kan. Gitulah. Ya, money talks, bro. Kita Iya, berat banget hari ini ya. Lumayan. Mantep ya. Kita kayak Sekali-kali pinter gitu. Berapa? Sekali-kali berat dikit. Lumayan. Tapi jadi sebenarnya lu setuju kalau misalnya kita dibebasin ya? Setuju lah. Kalau nggak mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau menurut gue ya, ini mungkin agak tai sih. Menurut gue kita tuh belum siap demokrasi tau. Tapi kan secara nggak langsung kita emang udah demokrasi. Ya, tapi belum siap sebenarnya. Menurut gue. Karena belum well educated semua orang gitu loh. Orang ya sekarang kita baru lebih santai tentang LGBT dan lain-lain kan. Baru mulai santai gitu kan. Baru Santai ketika gimana? awal doang. Maksudnya orang udah mulai tolerir lah. Iya orang. Lenje-lenje. Sekarang kayak di Indonesia aja beauty vlogger yang cowok udah lumayan banyak kan dan mereka terkenal gitu. Iya. Ya paling baru berapa tahun? Ya paling 50 tahun lagi lah baru bisa bebas kali kita ya. Menurut gue sih kita nggak baru gitu-gitu. kayak US sekarang. menurut gue sih nggak akan bebas sih. Kepentingan politik ya ujung-ujungnya. Enggak lah, kepentingan ya agama masuknya politik sih. Ya, Iya. negara kita agama banget sih. Betul. Ya sebenarnya nggak salah, cuman ya lu nggak akan bisa mencapai itu aja. Berat ya? Berat. Ini kita udah berapa menit sih? Udah mau udahan ya, Pi? Udah pusing ya? Udah pusing gue kayak gini. Gak pusing gitu kan. Kan biasanya gue ngomongnya yang benar-benar kulit-kulit doang gitu ya. Ini tiba-tiba deep bangsat. Tiba-tiba, Bahaya. biar hari I ini wasn't diem ready loh. for this. Bahasnya Gantian. memek doang sih. Bahas. Jadi buka dong. Memek sama porno semangat. Oh semangat. Entertainment semangat. Cuma kalau misalnya sesuatu yang berhubungan sama negara, gue udah salah ngomong gitu ya. Gue biarkan nama kalian aja nih. Tuh kenapa lu takut salah ngomong, Pi? Itu. Belum jadi aja bisa kayak gitu, men. Persecution kayak kata lu tadi. Tapi sebenarnya nggak akan ada yang ngelaporin kita. Ya nggak tahu sih ya. Ya tahu, mungkin kalau tiba-tiba kita 2 tahun ke depan jadi terkenal gitu ya, insya Allah orang-orang retrospect ke video-video lama kita, mungkin aja bisa dilaporin atau apa gitu gara-gara salah ngomong kan? Terusnya kita jadi makin terkenal, Pi. Iya. Kita tunggangi itu laporan, coy. Kita ngomongin bokep ya kalau gitu. Iya. Coba kita ngomong tentang bokep scene di Indonesia kali ya. Zaman dulu kan ada Kaskus BB17. Ya tapi seharusnya sekarang masih ada sih. Udah nggak ada. Tapi mungkin Sekarang forum-forum lain kali. Maksudnya Nggak bukan di ada. Kaskus. Forum-forum. Lu cari. Forum lain zaman dulu tuh ada, cuma udah ditutup juga ketahuan soalnya. Sisa 1 sekarang setahu gue, cuman gue gak ngerti tuh cara masuknya gimana. Iya. Oh, gue tahu tuh dari temen gue tuh. Wah Apa? boleh tuh. Bagi-bagi Apa kan. namanya? Masuknya agak susah emang. Semprot. Apa lagi bangsat? Iya bukan ya? Setahu gue semprot.com. Kayaknya iya deh, masuknya agak susah deh pokoknya. Gue lupa. Cuman itu bukan bokep doang, itu jualan. Tapi isinya banyak Indonesianya katanya. Iya, tapi lu itu jualan juga. Apa yang dijual ya? Cewek lah. Cewek asli yang dijual apa videonya? Cewek asli lu jualan ini, perek. Oh, pengetahuan lu luas sekali ya? Oh, saya mah. Saya Dia pengamat. sama. Pengamat Saya pornografi Indonesia. Bisa. Pengamat. Dari zaman Kaskus BB17 ditutup tuh. Oke. Kalian gak tahu Kaskus BB17 ya? Ikut Tahu lah. Tahu lah. Itu sarang itu dulu. Orang pas lagi buka Kaskus tiba-tiba anjing lama banget ya ngeluarin satu video gitu satu foto kan rendernya lama banget kan. Panjang bos, Oke. panjang banget. Anjing Orang intelektualan. Kaskus terkenal gara-gara itu awalnya. Tapi seinget gue kagak ada yang bugil deh ya. Yang lu lihat dari dulu. softcore Emang iya ya? Gue softcore. seinget gue gak pernah lihat bugil, cuman paling ya tipis-tipis gitu. Ego tuh dari situ tuh kata-kata ego. Iya, ego. Ego apa sih? Indonesian Girls Only. Banyak kan kata-kata dari sana. Iya, BB17, buka-bukaan 17 itu Kaskus tuh. Terus Nah, tiba-tiba si Andrew Darwisnya menghilangkan Kaskus. Kalau nggak salah sejak UGT. Tapi pas Ariel, daripada pas kena dulu kasusnya Ariel udah ada ITE belum sih? Kayak udah deh. Tapi masih perancangan deh kayaknya. Kalau makanya kan dia kena kan karena dia menyebarkan, dia yang dibilang menyebarkan. Oh, udah Padahal deh. bukan dia ya.
Iya, padahal bukan dia. Orang dia cuma buat. Yang nyebarin tukang servis HP ya anjing sebenarnya. Emang iya. Bangsat banget. Iya kan, yang gue inget ya dulu, dia gara-gara video dia bisa keluar kemana-mana ya, gara-gara dia lagi servis HP. Goblok banget anjing. Dia ekstrak lah itu video, dia sebar luasin. Bego ya. Servis HP bukannya dibersihin dulu, itu polos banget aja. Sayang bos, itu sekali seumur hidup kali. Backup ke komputer anjing. Tapi terus kan kita jadi tahu kan. Sebar aja. Tapi gara-gara dia kan kita jadi lebih berhati-hatian. Untuk Iya, masa depan kalau mau servis HP. Itu juga menurut gue konyol kan, lu punya bokep lu sendiri, bukan lu yang nyebarin tapi lu yang ditangkep, kan tolol. Iya makanya. Ya itu aneh sih. Itu maksud gue hal-hal aneh yang kejadian gara-gara kita gak bisa bebas aja. Kalau sampai sekarang gue mikir tuh Ariel salah apa anjing, memberikan kenikmatan bagi laki-laki lain. Padahal sebenarnya kan aslinya mah dia cuma buat diri sendiri coy. Iya. Buat dia col kali di masa depan Iya. anjing. Buat dia diri Betul sendiri. doang. Buat dokumentasi dia, kenang-kenangan. Dia Portfolio yang lah, portfolio istilahnya. Iya. Itu berapa banyak ya video dia? Masih banyak sih. Gue gak yakin itu cuma 2, pasti ada yang lain. Mungkin sama orang-orang biasa kali ya, grupis-grupisnya dia juga kena kali ya. Tuh lo bayangin pas dia lagi dilaporin tuh seberapa deg-degan cewek-cewek lainnya. Anjing. Terus ceweknya nyadar, oh ya untung gue gak terkenal kayak Cut Ari atau si Luna Maya. Anjing itu pasti udah deg-degan banget tuh. Mau SMS Ariel udah gak bisa. Anjing. Mau ngaku salah. Nyari sendiri. Tiap hari dikulik kayak video gue ada gak ya? Kasian Ben. Oh, dia cuma ngewe doang. Iya, padahal kan alami. Iya. Tapi di sini suka ditutup-tutupin. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa gitu tiap kali omongan tuh pasti ujung-ujungnya ada seksnya ya? Ada seks sama pornografi, kenapa ya? Tapi hari ini katanya berat. Terlalu berat, makanya diringanin dikit, Fer. Tadi kan kamu lupa Q-nya nih. Sebenarnya kan ringan ada banyak ya, cuman tiba-tiba ke porno gitu. Paling gampang, kan itu berhubungan sama topik yang kita bawa hari ini cuy. Tapi sekarang kalau kita ngomong porno, dia langsung aktif kan? Itu kan. Dan ketawanya langsung lepas gitu ya. Iya. Beda sama tadi. Iya. Kalau tadi diem. Iya sih. Oh sekarang langsung kulik. Menanggapi. Gue bantu kulik untuk kayak gitu kan, gue bisa bantuin. Marketing pornografi saya bisa bantu. Makanya gue pengen banget kerja di Pornhub sih sebenarnya. Jadi apa, Pi? Campaign aja, orang campaign. Kayak misalnya lu itu sih yang campaign dia 2 tahun lalu yang sama Panda mau extinct. Ya, Panda mau extinct. Terus mereka encourage orang-orang buat bikin video porno dengan kostum panda. Dan panda terselamatkan. Serius ada yang gitu? Ada, Jack. Oh ada ya? Pornhub tuh banyak ininya. Apa sih kalau campaign CSR-nya. Iya. CSR-nya tuh banyak Pornhub. Banyak banget kalau dia lagi HIV month atau HIV day, dia kan ada CSR-nya sendiri juga. Iya. Banyak, men. Berarti sebenarnya dia membantu kemaslahatan orang juga ya? Iya. Iya. Sama kayak rokok ya sebenarnya ya? Membunuh sebagian untuk membantu yang lain gitu kan ya? Kurang lebih. Dan sebenarnya masih dihujat juga sampai sekarang karena banyak yang di luar negeri, banyak yang bilang Pornhub sebenarnya ya cuma nutupin aja. Nutupin apaan? Ya maksudnya mencoba untuk CSR, mencoba untuk membuat image baik. Cuma di belakangnya sebenarnya masih hancur. Karena banyak yang pornstar ngaku kayak ya video gue mati. Banyak pornstar yang ngaku kayak Dia mati saudara-saudara. kalau mereka di-treatnya nggak bener sama Pornhub gitu. Iya kayak Mia Khalifa kan? Yes, dia kan sampai keluar kan makanya outspoken banget kan Mia Khalifa. Tapi bukannya sebenarnya Pornhub kan sebenarnya jatuhnya sebagai platform doang kan. Tapi yang bikin konten kreatornya seharusnya tuh kayak YouTubernya sendiri kan. Pornhubernya sendiri. Tapi kan dia punya originalnya juga. Oh ada OG-nya. Dia Ada OG-nya. Premiumnya ya. Yang premiumnya dia punya OG-nya juga sebenarnya. Lu pernah nonton itu nggak sih? Hot Girls Wanted di Netflix? Gue kira tuh Girls One Cup lu dari ngomong anjing. Soal perjalanan hidupnya pornstar. Tapi bener-bener pornstar, dokumenter gitu. Keren anjing. Sedih gak? Dia ngikutin dari itu cewek masuk ke agensi di Miami, masuk ke agensinya, have fun, kaya, sampai akhirnya dia keluar. Seru Jir, nonton deh. Bentar, apa namanya? Hot Girls Wanted. Tapi nggak ada pornonya, Pi. Ya nggak apa-apa, kan kita mesti mempelajari menjadi manusia.
Oh iya. Kenapa mereka menjadi seperti itu? Iya. Gue cuma ngasih tahu doang kayak di depannya nggak ada pornonya, Pi. Jadi ntar pakai celana aja santai. Gak apa-apa, abis itu kan bisa lanjut. Iya mungkin habis itu bisa ekspresi kan. Ekspresi Masa hal yang lain. yang direct cewek deh itu. Oh ya? Artis yang direct cewek. Yang direct itu Hot Girls Wanted. Iya. Tapi gue bingung deh. Kok bisa mau ya itu agensinya? Maksudnya agensi mau gimana? Ini tuh bener-bener videonya Belum tuh nonton soalnya. bener-bener Gimana? masuk ke dalam kehidupannya si agensi sama sponsor-sponsor itu, Pi. Berarti ngejelekin juga? Atau Gak ngejelekin, netral. lebih open gitu ya? Open Ngulik parah. habis-habisan. Open parah. Kayak lu kenapa mau kayak gini? Ya tiap hari, dia bilang gini, tiap hari itu pasti ada cewek yang udah umur 17 tahun. Jadi ya stok pornstar tuh gak pernah habis. Dan setiap hari pasti ada aja cewek yang mau jadi pornstar. Dia nyebarnya lewat online gitu, kayak cuman lu mau terbang ke Miami free, dibayar, hidup lu senang gini, akhirnya pada gitu-gitu, jadi semua. Rashida Jones yang produce artis terkenal tuh dia. Artis apa ya? Dia main film banyak deh, Rashida Jones. Cakep Artis tuh. Hollywood. Artis Hollywood. Siapa? Rashida Jones. Rashida Jones. Pasti lu tau kalau liat Friend. mukanya. Gue ntar mati. Rashida Jones. Pernah lihat sih. Anjing, woi, alma maternya Harvard anjing. Oh iya. Dia Bagus. yang main Parks and Rec. Oh iya. Social network juga dia. Gue demen nih. Gemes. Dari setahu gue emang dia bikin itu untuk nge-expose dark side-nya porn industry. Tapi kasihan sih ngeliatnya pada mainnya disiksa-siksa itu. Iyalah. Ya makanya Mereka Pornhub. nggak seneng ya. Ya makanya Pornhub sampai sekarang masih dihujat. Walaupun dengan CSR itu. Karena secara nggak langsung ya lu mendukung hal itu kejadian. Coba gue masih lihat. Oh iya ini. Makanya pilih stop nonton bokep. Kali. Tapi ada serinya juga kok, Pi. Apa? Ada seriesnya juga. Hot Wow. Girls Wanted. Tapi ngomong tentang ini bokep ya segala macem ya. Lu pernah nonton ini gak sih? Two Girls One Cup, Fair? Enggak. Gue tahu. Iyalah. Gue pernah tahu itu apa sih. Ya udah jangan ditonton ya. Lu jadi Yang itu banget. kan sih. Iya. Iya. Es krim. Gue pernahnya yang satu lagi tapi apa namanya? Apaan anjir? Yang zaman dulu juga. Aduh gue enak jadi anjing. Apa ya namanya nih video-video kayak gitu juga, makan tai. Sukatoro. Sukatoro Ya? Sukatoro. Iya. Itu masih ada gak sih? Asli lu buka aja. Mau Kan gue Sukatoro. Jangan anjir. share ya. Screen share. Share ya. Kayak jangannya Brian. Hah? Jangan. Mulus bangsat. Share ya. Gue enak banget ya, nggak bisa ya. Udah siap lo. Fuck lah anjing. Woi fuck anjing. Sukatoro dalam bahasa Indonesia apa anjir? Brainly. Udah nggak ada deh gue rasa. Wow. Udah siap belum? Udah gak ada anjir. Kenceng tahu sekarang apa komen-komennya blokir gituan. Ya. Kenceng coy. Gue bisa aja bukan nih. Ya tanpa pakai VPN maksud gue. Ya jadi intinya hati-hati kalau ngomong, kalau nggak lu dilaporin. Kayak kita sekarang nih. Ini bahaya aja 15 menit sendiri buat ngomong gitu anjing. Udah guys, kita kembali lagi di next episode ya, karena kita episode selanjutnya kan ada bintang tamu dan akan ada segmen menarik. Betul nggak sih? Insya Allah. Semoga. Karena itu bakal jadi pilot kita lah ya buat bikin satu. Let's say itu sebuah game show kali ya. Betul. Yes. Udah. Ya. Oke. Kita sending out dulu guys. Bye. Ciao. Cap lagi 3, bukan buat tenggorokan, tapi buat hati dan pikiran. Muah.